Mas, aku ini izin mas. Kemarin ibu kontrakan datang marah-marah. Kita telat bayar kontrakan sudah 2 bulan mas. Iya dek, bawel amat. Bilangin nanti sama dia, aku bayar. Kamu kan tahu sendiri, sekarang lagi pandemi, uang gaji hanya cukup buat makan. Iya, kamu enak ngomongnya kayak gitu. Aku setiap hari yang dengar ibu kontrakan marah-marah. Udah mana perutku tambah membesar mas. Pergi dulu dek. Iya. Ini kamu simpan, kamu bayar tuh uang kontrakan 3 bulan sekaligus. Sisanya kamu simpan buat lahiran. Tunggu sebentar. Aku mau tanya mas, kamu dapat duit ini dari mana? Sedangkan gajianmu masih lama. Sudahlah, kamu jangan banyak tanya. Yang penting ada buat bayar kontrakan sama persiapan buat kamu lahiran. Iya mas, aku senang kamu dapat duit ini. Tapi aku nggak mau loh kalau kamu dapat duit ini duit haram. Ya udah, jadi begini ceritanya. Waktu itu, Duh, di mana sih gue taruh amplopnya? Perasaan gue taruhnya di atas meja deh. Duh, mana tuh amplop duitnya banyak lagi. Duh, di mana sih? Mbak, suruh Didin Ragus ke ruang saya sekarang. Cepet, ngaku siapa di antara kalian yang ambil amplop di atas meja saya? Maaf Bu, tadi pagi Didin yang bersihin ruangan Ibu. Oh, jadi kamu yang ambil uang saya? maaf Bu, memang tadi pagi saya yang bersih-bersih di ruangan itu. Tapi saya tidak ambil uang itu. Ah, ngaku aja kamu, jangan bohong. Saya laporkan kamu ke polisi. Saya laporkan kamu ke polisi. Saya laporkan kamu ke polisi. Iya Bu, saya nggak bohong Bu. Saya memang melihat uang Ibu dan saya menyimpannya kembali di laci Ibu. Silakan Ibu cek sendiri Bu. Oh iya. Halo. Jadi dong, ini gue juga mau berangkat di Plaza Indonesia kan? Iya, gue buruan. Iya, tenang ya. Maaf ya, Din. Saya sudah prasangka buruk sama kamu. Ternyata saya yang teledor. Ya Bu, nggak apa-apa. Yang penting uangnya udah ketemu sekarang mah. Ya, Din. Terima kasih. Din, karena ini kejujuran kamu, ini ada sedikit uang buat kamu. Saya dengar istrimu lagi hamil besar. Iya, betul Bu. Semoga ini bisa membantu. Ya, terima kasih Bu. Terima kasih banyak. Ya, saya juga terima kasih ya, Din. Mohon maaf batin ya, Din. Sama-sama Ibu. Allah, alhamdulillah. Oke, kamu boleh kembali lagi bekerja. Ya, Bu. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Gitu ceritanya. Oh alah, begitu toh mas ceritanya. Alhamdulillah kalau begitu. Ya wes, aku minta maaf ya mas. Aku sudah berpikiran jelek sama kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wa syukurillah. La hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasulullah nabiyya ba'dah amma ba'du. Para pemirsa dimanapun Anda berada, melihat tayangan tadi kita bisa memberikan gambaran bahwa kejujuran merupakan perbuatan yang bisa memberikan keberkahan buat kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasul-Nya meminta kita untuk berbuat jujur dalam kata-kata, tindakan setiap hari kita. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran, Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as-shadiqin.
Allah perintahkan kita sebagai orang-orang beriman. Kata Allah, ya orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan bersamalah kalian duduk dengan orang-orang yang jujur. Ini menandakan bahwa kejujuran merupakan satu hal yang penting yang harus kita lakukan, baik kata-kata, perilaku kita, agar setiap langkah kita, perbuatan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meminta kepada kita, alaikum bisidqi, fa inna sidqa yahdi ilal bir, wa innal birra yahdi ilal jannah. Atas kalian diwajibkan untuk berkata-kata yang jujur, karena kejujuran itu menunjukkan kita kepada kebenaran, dan kebenaran itu menunjukkan kita kepada masuknya kita ke dalam surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Besar pahala bagi kita yang melakukan kejujuran dalam kehidupan kita. Jujur dalam kata-kata membuat kita bisa dipercaya oleh orang lain. Jujur dalam perbuatan membuat keberkahan datang ke dalam diri kita. Dan ini adalah perilaku Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dikenal sebagai Al-Amin, orang yang terpercaya karena kejujurannya dalam sikap, kata-kata, dan seluruh aktivitas beliau sehari-hari. Dalam berdagang, beliau selalu jujur dalam menawarkan barangnya. Dalam berkata-kata, tidak ada kata yang kadzib atau yang bohong yang keluar dari mulut Rasulullah SAW. Oleh karenanya, mari sama-sama kita semua berusaha untuk bisa berkata-kata jujur. Karena ketika kita hilang kejujuran, maka kita tergolong dalam orang-orang yang munafik. Qala Rasulullah SAW, ayatul munafiki thalathun, idza hadatsa kadzaba, wa idza wa'ada akhlafa, wa idza tu'mina qana. Tanda-tanda orang munafik itu apabila dia berkata-kata dia dusta, dan apabila dia berjanji dia mengingkari janjinya, dan apabila dia diberikan kepercayaan dia berkhianat. Kita sebagai muslim dan sebagai umat Rasulullah SAW diminta untuk berkata-kata jujur dalam setiap hal. Tapi kejujuran itu kita lakukan hanya untuk bagaimana menjelaskan bahwa diri kita ini tidak ada kebohongan dalam diri kita. Jujur bukan semuanya harus jujur. Dalam kemaksiatan kita diminta oleh Allah untuk menutupi aib kita. Jangan kebablasan juga. Kita jujur kepada siapapun cerita tentang dosa kita, tidak. Bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala malah meminta kita untuk menutupi aib kita. Bahkan Allah sendiri itu menutupi aib kita. Bahkan kita diminta oleh Rasulullah untuk berdoa kepada Allah, Allahumma astur uyubana. Kita minta agar diri kita ini ditutupi aib kita. Oleh karenanya juga kita nggak boleh cerita jujur tentang aib yang kita lakukan. Dosa-dosa yang kita lakukan cukup kita yang tahu dengan Allah. Tapi untuk kata-kata yang lain, yang kebaikan, ya, dalam berdagang, dalam berusaha dan segala macamnya, berusahalah kita untuk berkata jujur dan berperilaku jujur agar hidup kita bisa berkah. Mudah-mudahan ini semua ada manfaatnya. Mari sama-sama kita bisa melakukan hal yang dianjurkan Rasulullah untuk berkata jujur dan berperilaku jujur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.